PSSI tetap melanjutkan proses naturalisasi Tom Hyi dan Ragnar Ortmangun disiapkan untuk tampil di laga kedua. Ahli sepak bola Vietnam mengakui ketakutan dan sebut GBK punya atmosfer mengerikan. JIJ sudah tak sabar ingin segera debut bersama timnas Indonesia, akui sebuah kebanggaan. Media Vietnam akui Sintayong lebih cerdas dibandingkan Philippe Troussert. Gara-gara ketakutan dengan supporter berisik timnas Indonesia, pelatih Vietnam panggil pemain andalannya yang bermain di Yokohama FC. Sintayong optimis timnas Indonesia bungkam Vietnam. Sandy Walsh ajak supporter ramaikan GBK ketika Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Diuni banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Pengamat ini sebut timnas Indonesia bisa kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer Wolves ungkap target Justin Hubner saat dipinjamkan klub Jepang akan konsisten dan jadi tantangan barunya. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Tom Hyi dan Ragnar Ortmangun belum juga menjalani sumpah WNI, sekalipun pendaftaran pemain untuk laga timnas Indonesia versus Vietnam sudah lewat. Per kemarin dokumen keduanya baru saja ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ternyata PSSI tetap melanjutkan proses Tom Hyi dan Ragnar Ortmangun untuk disiapkan bisa bermain saat laga tandang melawan Vietnam pada 26 Maret 2024 mendatang. Setelah ditandatangani oleh Ketua DPR RI, dokumen Ragnar dan Tom dikembalikan ke Sekretaris Negara untuk menerbitkan keputusan presiden. Proses ini masih membutuhkan waktu lagi yang tak sebentar. Barulah Tom Hyi dan Ragnar Ortmangun bisa disumpah. Salah satu esko PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan proses naturalisasi Tom dan Ragnar tetap berlanjut. Surat DPR sudah ditandatangani oleh DPR pada tanggal 13, karena memang hari ini adalah hari kerja setelah sebelumnya libur, ujar Arya Sinulinga. Lebih lanjut, ia mengatakan langsung hari pertama setelah libur DPR memproses secara administrasi. Untuk itu, menurut Arya, tidak sia-sia Tom maupun Ragnar tiba di Indonesia walaupun belum menjalani sumpah WNI. Arya juga menyatakan bila Ragnar dan Tom masih diupayakan untuk tetap bisa membela timnas Indonesia saat laga tandang kontra Vietnam. Samping itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong optimis Garuda bisa membungkam Vietnam dengan persiapan baik. Target saya untuk memiliki persiapan dengan baik dalam menghadapi dua laga ke depan, kata Sintayong dilansir dari akun Instagram Erick Thohir. Lebih lanjut, ia pun berkata, saya tidak bisa menjamin 100% bisa memenangkan dua laga tersebut melihat dari jarak perjalanan pemain, karena kita punya pemain yang bermain di Eropa. Mereka akan terbang dan itu perjalanan yang sangat panjang. Oleh karena itu, pertandingan pertama sebagai tuan rumah pada 21 Maret akan jadi pertandingan yang lebih sulit bagi kita, tambahnya. Ahli sepak bola Vietnam akui ketakutan dan sebut GBK punya atmosfer mengerikan jelang laga timnas Indonesia versus Vietnam. Ya, timnas Indonesia segera melanjutkan perjalanannya di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi Vietnam 2 kali pada bulan ini. Skuad Garuda akan menjamu Vietnam terlebih dahulu di Stadion Gelora Bung Karno. Jelang berlaga di GBK pada matchday ketiga, pakar sepak bola Vietnam Doan Minh Kiong menyebut timnas Vietnam ketakutan berlaga di GBK. Pasalnya stadion itu memiliki atmosfer mengerikan karena selalu dipenuhi supporter dan menyaksikan laga langsung Indonesia versus lawannya. Sebagai seseorang yang telah memimpin tim dan berperan sebagai pelatih, saya jelas memahami perasaan itu. Perasaan saat bermain di hadapan puluhan ribu supporter lawan itu adalah tekanan yang tidak mudah untuk diatasi. Oleh karena itu, bermain di kandang sendiri jelas menjadi keuntungan dan tumpuan kukuh bagi tim Vietnam. Dukungan dari fans Vietnam dapat membantu tim mendapatkan hasil yang lebih baik. Stadion Din saya adalah sebuah keuntungan. Ketika bermain di Stadion Gelora Bung Karno adalah tekanan yang besar. Tempat itu bisa menampung hampir 80.000 supporter. Suasananya sangat buruk, namun merupakan tempat bagi para pemain Vietnam untuk menunjukkan keberaniannya, tutur Doan Minh Kiong. Karena itu, Doan Minh Kiong merasa pelatih Vietnam Philippe Troussert harus menyiapkan cara terbaik untuk menghadapi timnas Indonesia di GBK. Sebab hasil manis di GBK akan sangat penting bagi Vietnam demi meningkatkan kepercayaan diri untuk berlaga di stadion sendiri. Ia lebih lanjut berkata, saya berpikir Troussert akan menerapkan cara terbaik untuk mengurangi tekanan dari lawan. Jika hasil imbang didapatkan di markas lawan, ini akan membantu pemain Vietnam memiliki momentum psikologis dan nyaman untuk di stadion Maidin. Jelas Doan Minh Kiong. Laga awal sangat penting, jika bertahan maka para pemain Vietnam akan membalas tekanan yang diberikan kepada tim tuan rumah. Lanjutnya,
Apalagi tim Vietnam memiliki 3 poin, sedangkan Indonesia di peringkat terakhir hanya dengan 1 poin, yang haus poin dan ingin menang lebih banyak dari Indonesia. Maka kita punya banyak keuntungan. Selain 2 konfrontasi langsung di bulan Maret, baik tim Vietnam dan Indonesia juga harus melawan Irak dan Filipina yang merupakan pertandingan yang sama pentingnya pungkas Duan Min Kiong. Jai Ejas mengungkapkan dirinya sudah tak sabar ingin debut bersama timnas Indonesia. Pemain yang saat ini merumput di klub Serie B Venezia tersebut sudah siap membela timnas Indonesia. Jai sebenarnya sudah resmi mengantongi paspor Indonesia sejak 28 Desember 2023. Jai mengucapkan sumpah setia kewarganegaraan di wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta. Proses perpindahan federasi Jai sudah rampung sejak Februari lalu. Kabar tersebut membuat Jai sudah bisa tampil untuk membela Garuda. Jai kini tinggal menunggu momentum untuk debut bersama timnas Indonesia. Peluang tersebut hadir pada bulan Maret 2024. Saat itu tim Merah Putih bertarung menghadapi Vietnam. Peluang debut Jai bakal terbuka dengan cara yang spesial. Pasalnya Jai berpeluang debut dengan timnas Indonesia menjamu sang rival Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jai Ejas menanggapi peluang debutnya untuk membela timnas Indonesia. Bek Venezia itu mengaku bangga bisa membela timnas Indonesia. Membela tim Merah Putih merupakan sebuah kehormatan bagi bek 23 tahun tersebut. Ia berkata, "Tentu saja saya merasa sangat bangga. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya dan keluarga saya," kata Jai Ejas. Sintayong pun sudah membuka peluang debut Jai Ejas ke skuad Indonesia bulan ini. Pasalnya nama Jai Ejas masuk dalam 28 nama skuad timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Jai bakal bergabung dengan 3 pemain baru lainnya, walaupun 2 diantaranya belum melaksanakan sumpah negara. Menanggapi hal tersebut, Jai Ejas sudah tak sabar ingin bertemu dengan rekan-rekan timnya di timnas Indonesia. Media asal Vietnam, The Tau 247 menilai strategi Sintayong lebih baik ketimbang Pelvi Truser. Hal itu didasari dari hasil Piala Asia 2023. Sebagai informasi, Sintayong mampu mengantarkan timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sayangnya laju timnas Indonesia terhenti di Australia, sedangkan Vietnam gagal lolos ke babak grup. Tim asuhan Pelvi Truser bahkan harus angkat koper dengan status juru kunci di grup D. Vietnam selalu menelan kekalahan dari 3 laga yang dijalaninya. Rinciannya yakni tumbang dari Jepang 2-4, timnas Indonesia 1-0, dan Irak 2-3. Dari hasil tersebut, The Tau menilai bahwa Pelvi Truser belum mampu menerapkan strategi yang tepat untuk timnas Vietnam. Namun The Tau juga menyadari hal itu tak terlepas dari banyaknya pemain penting Vietnam yang absen, sehingga Pelvi tak bisa menerapkan strategi yang diinginkannya. Media itu pun menuliskan beritanya, dari kegagalan di Piala Asia terlihat bahwa pelatih Pelvi Truser belum mampu membantu timnas Vietnam bermain paling efektif dan sesuai niatnya. Timnas Vietnam belum memiliki kerangka yang paling standar. Hal ini berasal dari tingginya tuntutan pelatih Truser dan kualitas personil tim dengan absennya pemain kunci, tulis The Tau 247. Sementara itu, The Tau 247 berpendapat bahwa Sintayong sudah memiliki performa yang tepat untuk timnas Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan cara bermain timnas Indonesia yang tak berubah meski silih berganti menurunkan pemain yang berbeda. Sementara timnas Vietnam sepertinya sudah menemukan performanya sendiri. Susunan pemain bisa saja berubah, namun cara bermainnya tetap sangat kuat, fisik dan agresif, tulis The Tau 247. Pelatih timnas Vietnam Pelvi Truser memanggil pemain andalannya di klub Yokohama FC, yakni Nguyen Chong Phong. Hal itu dilakukan gara-gara Vietnam takut dengan supporter berisik timnas Indonesia jelang berhadapan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Vietnam akan bertemu dengan timnas Indonesia 2 kali pada bulan ini dalam laga lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang duel timnas Vietnam versus Indonesia, Truser ternyata cenderung kekhawatiran mendapatkan tekanan besar dari supporter timnas Indonesia, sebab gemuruh dukungan supporter timnas Indonesia yang akan mengaung di GBK bisa mempengaruhi penampilan pemain Vietnam. Demi mengantisipasi tekanan yang ada agar tetap bermain apik, Pelvi Truser sampai memanggil striker andalannya, yakni Nguyen Chong Phong. Dia telah kembali ke Vietnam dari klubnya asal Jepang, yakni Yokohama FC, guna mempersiapkan diri mentas di kualifikasi Piala Dunia. Dilansir dari media dan Tri, pada Rabu 13 Maret 2024, Nguyen Chong Phong hadir di kota Ho Chi Minh. Dia mengunjungi keluarga teman sebelum berangkat ke Hanoi mulai hari ini untuk bergabung dengan timnas Vietnam.
Felipe Truser berharap pengalaman dan kualitas Chongpong dapat membantu timnas Vietnam menciptakan terobosan melawan timnas Indonesia. Meski Chongpong sudah lama tidak bermain untuk Yokohama FC, kehadiran pemain ini di timnas Vietnam bukanlah hal yang mengejutkan. Truser menilai pentingnya melawan Indonesia, khususnya pertemuan di GBK. Stadion ini sangat mengerikan dengan 80.000 penonton dan antusiasme orang Indonesia memberikan tekanan yang besar bagi tim tamu, ucap pengamat sepak bola Vietnam Duan Minh Kiong. Hanya pemain berpengalaman dan pemberani yang bisa berdiri teguh di bawah tekanan sebesar itu. Lanjutnya, saya rasa jika hanya menggunakan pemain-pemain muda seperti dulu, maka akan sangat sulit bagi Vietnam untuk menahan tekanan dari GBK, terutama di awal-awal pertandingan, jelas Duan Minh Kiong. Chongpong terakhir kali bermain untuk timnas Vietnam saat tim asuhan Felipe Truser mengalahkan Palestina pada laga persahabatan pada September 2023. Dalam laga tersebut, Chongpong mencetak gol penyumbang kemenangan 2-0 bagi timnas Vietnam. Timnas Indonesia, Sintayong mengungkapkan rasa optimisnya mengenaikan timnas Garuda bisa mengalahkan tim Nguyen dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan usai bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pertemuan dengan Erick Thohir di Jakarta, Sintayong melaporkan perkembangan terakhir skuad Garuda, baik fisik maupun psikis jelang laga penting melawan Vietnam. Ia berkata, saya melaporkan perkembangan terakhir setiap pemain. Secara keseluruhan kondisi pemain bagus. Beberapa pemain yang saya temui di Eropa juga dalam kondisi terbaiknya, ujar Sintayong. Saya sempat bertemu dan makan malam bersama mereka, sekaligus membangun motivasi. Kami akan menjaga kondisi itu hingga laga penting pada 21 Maret dan 26 Maret. Meski pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bukan menjadi target prioritas yang diminta kepada Sintayong dari PSSI, tetapi pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan keseriusan membantu timnas Indonesia meraih kemenangan, terutama untuk menghadapi Vietnam yang belakangan menjadi rival abadi Garuda. Sintayong pun berujar, saya akan memaksimalkan kekuatan tim yang ada. Saya berterima kasih pada usaha dari Ketua Umum PSSI dan pemerintah Indonesia menambah pemain berdarah Indonesia untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Meski saya akui hal itu menjadi tekanan, tetapi saya akan berusaha yang terbaik untuk mempersiapkan tim ini agar kompak dan raih kemenangan, lanjut Sintayong. Pelatih Sintayong akan mengumpulkan seluruh anggota timnas Indonesia antara 17 dan 18 Maret untuk memadukan komposisi dan mengatur strategi bermain. Walau pernah menekuk Vietnam di Piala Asia 2023 dan saat ini Vietnam kehilangan 4 pemain utamanya karena cedera, Sintayong tetap mewaspadai Vietnam. Ya jelas, Sintayong pun berkata sejak kekalahan di Piala Asia lalu, mereka pasti akan berusaha bangkit. Namun dengan bermain di kandang dan dukungan dari supporter serta PSSI, saya optimis bisa meraih kemenangan, tegas Sintayong. Timnas Indonesia akan menjalani periode krusial dalam lanjutan putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Baik timnas Indonesia, Sandy Walsh meminta para penonton untuk berbondong-bondong ke GBK sebab skuad Garuda membutuhkan penyemangat demi mengalahkan Vietnam. Ia pun berkata, hai sobat Garuda, saya Sandy Walsh, jangan lupa datang dan dukung kami ketika timnas Indonesia melawan Vietnam. Ayo ramaikan GBK, ucap Sandy Walsh lewat akun Instagram @timnas Indonesia dan PSSI. Di samping itu, PSSI telah melakukan penjualan tiket untuk laga kandang timnas Indonesia kontra Vietnam. Animo penonton sangat tinggi dan membuktikan dari habisnya tiket for sale. Untuk melawan timnas Vietnam, pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 28 pemain termasuk 13 pemain yang bermain di luar negeri. Satu diantaranya adalah Sandy Walsh. Sejak dinaturalisasi pada akhir 2022, Sandy Walsh sudah bermain 9 kali untuk timnas Indonesia dengan mencetak 1 gol dan 1 assist plus 2 kartu kuning. Di timnas Indonesia, Sandy Walsh memainkan berbagai mulai dari fullback kanan, wingback kanan, back tengah sampai gelandang tengah. Pemain berusia 28 tahun ini mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 28 pemain untuk menghadapi timnas Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari jumlah tersebut, 13 diantaranya berstatus pemain abroad atau berkarir di luar negeri. Skuad timnas Indonesia mayoritas dihuni alumni pemain sukses membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sintayong juga memberikan kesempatan kiper PSIS Semarang Adi Satrio untuk menggantikan Hernando Ari Sutriaji yang cedera.
Kemudian bek PSM Makassar Yance Sayuri juga diturut dipanggil. Sedangkan 2 jebolan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang tersisih dari daftar 28 pemain kontra Vietnam itu yaitu adalah Adam Alis dan juga Dendi Sulistiawan. Pengamat sekaligus pelatih sepak bola nasional Erawan Hendrawanto memberikan komentarnya terkait komposisi pemain yang disertakan Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya banyaknya pemain abort yang menghuni skuad Garuda memberikan dampak positif buat pemain timnas Indonesia. Dengan pemain-pemain abort yang sudah ada di Piala Asia kemarin, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan permainan yang cukup membanggakan. Erwan Hendrawanto mengatakan, apalagi ada beberapa tambahan pemain abort yang sudah memiliki pengalaman internasional yang cukup baik. Tentu saja saya melihat kans untuk mengalahkan Vietnam 2 laga cukup besar peluangnya, sambung Hendrawanto. Hendrawanto cukup yakin timnas Indonesia bisa melewati adangan The Golden Star, apalagi pada laga nanti timnas Merah Putih dapat menurunkan kekuatan terbaiknya, kombinasi ciamik antara pemain naturalisasi plus talenta lokal yang berkancah di liga domestik. Dia berkata bukan mengecilkan para pemain-pemain lokal, namun dengan hadirnya pemain abort, harapannya pemain lokal kita bisa mengambil ilmunya dan pengalaman secara langsung. Sehingga harapan kita melawan Vietnam nanti bisa melihat timnas Indonesia kuat dan kombinasi pemain-pemain lokal dan pemain abort menjadi kekuatan baru di level sepak bola Asia. Saya rasa sebagai pendukung dan pencinta sepak bola, timnas Indonesia sudah tak sabar untuk menanti penampilan timnas Indonesia di era baru yang berprestasi, lanjut mantan pelatih PSIM Yogyakarta itu. Pemain abort timnas Indonesia bermain untuk Wolves U21 Justin Hubner bakal menjalani masa peminjaman ke klub kasta tertinggi di Liga Jepang G1 League, yaitu Karesco Osaka hingga akhir musim pada bulan Oktober. Manajer Wolves Steve Davis mengungkapkan langkah ini diambil demi kebaikan dan perkembangan karir sepak bola Justin Hubner, ditambah lagi dengan kualitas kompetisi G1 League yang tidak dapat dipandang sebelah mata di kancah sepak bola Asia. Wolves pun banyak berharap Hubner juga bisa mendapat ilmu dan menyerap pengalaman di Jepang. Itu adalah pasar yang berbeda baginya dan liga yang sangat berbeda baginya, ungkap Steve Davis dilansir dari laman resmi klub. Lebih lanjut pun ia berkata, gaya sepak bola G1 League sangat kuat dan itu akan menjadi tantangan yang tepat baginya. Selama di Wolves, Steve mengaku tidak ada masalah dengan Justin Hubner. Ia mampu tampil mengesankan, bahkan ia dipercaya sebagai kapten dalam tim lini up pertandingan. Ia pun berkata, dia bermain sangat baik di tim U21 dan menjalani musim yang mengesankan. Dia hanya membutuhkan tantangan lebih dan G1 akan memberikan tantangan itu untuk membuat dirinya menjadi lebih maju. Sang manajer Wolves yakin akan skill adaptasinya dengan gaya sepak bola di Jepang. Justin Hubner harus menunjukkan bahwa dia pantas untuk mendapatkan timnya di tempat yang dia bela dan tampil secara konsisten. Setelah menyaksikan permainan standar dan gayanya, ada banyak ketertarikan di Jepang terhadap beberapa baik kinerja tim nasionalnya, beber Steve. Dari hasil pengamatan tim Jepang yang menyaksikan Justin Hubner di Piala Asia 2023 bersama timnas Indonesia, pengalaman bersama timnas Indonesia telah mempersiapkan dengan baik untuk berada di Jepang dengan tampil di sana. Itu adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan dan dia harus merasa nyaman berada di sana, ujar pria berusia 57 tahun tersebut. Justin Hubner saat ini telah menunjukkan perkembangan signifikan dari tim U18 hingga 21 dan menjadi pemain andalan beberapa tahun terakhir. Patut kita tunggu kiprah bek timnas Indonesia Justin Hubner di klub barunya di Jepang. Tidak hanya melepasnya, sang manajer juga memberikan warning terhadap Justin Hubner agar mendapatkan kepercayaan oleh sang pelatih utama di Karesco Osaka. Dia harus masuk ke tim utama, mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Mereka tidak banyak memiliki pemain kaki kiri. Jadi hadirnya Justin Hubner akan memberikan mereka keseimbangan dan bisa bermain di berbagai posisi yang mana dia sangat mudah untuk berpartisipasi.